Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita akan membahas satu buah hadis, yakni pada babul adab, yakni bab tentang adab, hadis 1466 pada kitab Bulughul Maram fi Adillatil Ahkam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslimi 'alal muslimi sittun idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza istansahaka fansahhu wa idza 'atasa fahamidallaha fashammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fatba'hu rawahu Muslim. Hadis ini dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 6. Ya, jadi ada 6 hak seorang muslim atas muslim yang lain. Idza laqitahu, apabila kamu bertemu dengannya, fasallim alaihi, maka berilah salam kepadanya. Ya, jadi kewajiban kita sebagai seorang muslim saling memberi salam. Afsyus salam bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Apabila orang bertemu dengan saudaranya, apabila kita bertemu dengan saudara kita yang muslim, maka kita memberi salam, dan orang yang mendapatkan salam menjawab salamnya dengan baik. Wa idza da'aka fa'ajibhu, dan apabila ia mengundangmu, memanggilmu, maka jawablah atau tunaikanlah seruannya atau datanglah ke undangannya. Jadi kalau dia panggil, hai Hanan, datanglah ke sini. Kita kalau tidak ada uzur, kita datang. Atau kita diundang dalam satu acara, misalnya walimahan. Saudara kita mengadakan walimah, kita diundang. Maka kalau kita tidak ada uzur, maka kita wajib untuk hadir ke acara tersebut. Wa idza stansahaka, dan apabila istansoha itu artinya meminta nasihat kepadamu, wa idza stansahaka fansahhu, maka berilah nasihat kepadanya. Jadi kalau ada saudara kita sedang galau, sedang dalam keadaan tidak stabil kondisi hatinya, kemudian minta nasihat kepada kita, maka berilah nasihat kepadanya, tenangkanlah hatinya, ya. Wa idza 'atasa fahamidallaha fashammithu. Wa idza 'atasa, apabila ia bersin, ya, kemudian mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, fashammithu. Shammithu itu artinya doakanlah, ya, doakanlah. Yarhamukallah, kita ucapkan yarhamukallah, semoga Allah memberikan sayang kepadamu, menyayangimu, yarhamukallah. Kemudian yang bersin mengucapkan wa yahdikumullah, dan semoga Allah memberi petunjuk kepadamu, wa yuslihu balakum, dan memperbaiki keadaanmu, ya. Wa idza marida, dan apabila ia sakit, ada seorang muslim yang sakit, maka jenguklah, berikanlah doa kepadanya agar ia lebih segera segera sembuh. La ba'sa tuhurun insyaallah, doakan Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru bihi saqama. Nah, ini doa-doa, salah contoh doa saat saudara kita dalam keadaan sakit. Jangan justru kita menakut-nakuti,
ya awas loh, nanti kalau kamu begini-begini maka akan seperti ini, nanti kita tambah parah begini. Jangan seperti itu. Jadi ketika kita datang menjenguk saudara kita yang sakit, beri rasa tenang, beri doa kepadanya agar ia segera sehat, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila ia meninggal dunia, wa idza mata fatba'hu, antarkanlah ia, hantarkan saudara kita sampai ke tempat peristirahatan yang terakhir, dan di alam di kuburnya nanti. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kita kemampuan untuk mengamalkan hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, insyaallah hadisnya sahih. Lanjut hadis yang kedua, yakni hadis 1467. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu, ya, semoga Allah meridhoinya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, unzuru, lihatlah, ila man huwa asfala minkum, ila kepada man huwa, siapa yang dia, asfala minkum, lebih rendah dari kalian. Apa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW memerintahkan untuk melihat siapa yang lebih rendah. Maksudnya adalah ketika kita mendapat rezeki berupa harta sedikit misalnya kita dapat, maka lihatlah kepada orang yang secara ekonomi mungkin lebih rendah daripada kita. Ya, ini perintah Rasulullah. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada orang yang lebih rendah dari kalian secara ekonomi. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan janganlah, nah larangan di sini, dan janganlah kalian melihat kepada orang yang berada di atas kalian. Oh, dia hartanya lebih banyak ya. Oh, dia ini kok aku begini ya. Nah, kenapa tidak diperbolehkan seperti itu? Fahuwa ajdaru, ya, alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Ya. Karena hal itu lebih patut, bahwa ajdaru, lebih patut, Allah, semoga, agar kalian tidak, Allah tazdaru, agar kalian tidak merendahkan, ya, nikmatallahi alaikum, nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Kalau kita melihat ke bawah, kita akan bersyukur. Oh, ternyata aku ini masih lebih beruntung, aku masih lebih punya. Kalau kita lihat orang, kita punya mobil misalnya, ada melihat orang yang bersyukur, ada orang masih banyak yang naik motor. Oh, kalau kita naik motor, kita bersyukur, ada orang yang masih banyak yang naik sepeda. Kalau kita naik sepeda, ada orang yang masih punya kaki bisa berjalan. Kalau orang yang masih bisa berjalan, lihat ke bawahnya lagi, ada orang yang tidak bisa berjalan, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, tetapi kita akan bersyukur kita. Kalau kita melihat ke atas, kita akan selalu kufur kepada Allah. Oh, kok dia hartanya lebih banyak ya? Oh, kok dia hartanya lebih banyak ya? Aku kok sedikit ya? Padahal aku udah bekerja keras. Nah, di situ kenapa kenapa Rasulullah melarang kita melihat secara ekonomi orang yang lebih di atas kita. Allah tazdaru, supaya kita tidak merendahkan, supaya kita tidak meremehkan nikmatallahi alaikum, nikmat Allah kepada yang telah diberikan kepada kalian. Ya. Hadis muttafaq alaih. Kalau kita menemukan kata-kata muttafaq alaih, berarti ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari. Hadis yang ketiga, ini hadis 1468, Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala, dari Nawas bin Sam'an, semoga Allah meridhoinya, qala, berkata,
Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'altu, aku bertanya. Bertanya. Siapa yang bertanya? An-Nawas bin Sam'an. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anil birri wal ithmi. Tentang kebaikan dan dosa. Ya, tentang anil birri, kebaikan, wal ithmi, dan dosa. Beda ya, kalau al-ismu pakai sin itu nama, tapi kalau al-ithm pakai sa itu artinya dosa. Makanya jangan salah sebut. Masmuka, salah itu. Masmuka, ya. Siapa namamu? Tapi kalau al-ithmu itu artinya dosa. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, al-birru husnul khulqi. Ya, kebaikan itu adalah husnul khulqi, baiknya akhlak. Jadi kalau akhlak kita baik, insya Allah ada kebaikan dalam diri kita. Wal ismu, dan dosa, apa itu dosa? Mahaka fi sadrika, apa yang membuat bergetar di dalam hatimu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, ada getaran di dalam hati. Mahaka fi sadrika wa karihta ayyattali'a alaihin nas. Dan kamu tidak menyukai perbuatanmu itu dilihat oleh manusia. Ya, jadi kalau kita melakukan suatu dosa, ya, ada getaran-getaran yang tidak mau apa yang kita lakukan itu dilihat oleh orang lain. Ada nggak orang yang mencuri belak-belakan? Nggak ada. Ada nggak orang yang berzina belak-belakan? Nggak ada. Ada nggak orang yang nyontek di sekolah belak-belakan? Nggak ada. Semuanya takut ketahuan. Ya. Nah, pada saat ada getaran di dalam hati manusia, kemudian takut kelihatan orang, takut dilihat orang, maka itulah yang disebut dosa. Jadi istafti qalbak, tanyakan pada dirimu sendiri, tanyakan pada hatimu. Ketika kamu melakukan sesuatu, apakah ini benar atau salah, istafti qalbak. Ya, jadi kita harus meminta fatwa kepada hati kita. Ketika ada getaran-getaran yang membuat kita menjadi takut untuk dilihat orang lain, berarti itu dosa. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Akhrajahul Muslim. Taib, jazakumullah khair. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.